Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sungguhnya Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat yang tidak terhingga, tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguhnya kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kaffar. Akan tapi manusia sering berbuat kezaliman dan sering buat kekufuran, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat dua mata, nikmat memandang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Tidakkah kami telah memberikan baginya dua mata, yaitu untuk dia melihat dengan kedua mata tersebut. Allah berfirman, "Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apa-apa, tidak ada ilmu sama sekali. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah, lalu Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi Allah memberikan kita nikmat pandangan agar kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya betapa banyak orang tidak mensyukuri nikmat pandangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi." Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaannya, meniupkan ruh kepadanya, lalu Allah menjadikan baginya pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilan ma tashkurun, akan tapi hanya sedikit dari kalian yang bersyukur. Wa huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilan ma tashkurun, akan tapi sedikit yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin, inilah kenyataan yang kita lihat di zaman sekarang ini, betapa banyak pandangan digunakan untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pandangan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa mensyukuri nikmat pandangan dengan melihat hal-hal yang menambah keimanannya. Dengan melihat keindahan alam, lalu merenungkan tentang agungnya ciptaan Allah, maka akan menambah imannya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bergantinya, silih berganti siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas, yaitu orang-orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kemudian mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Setelah mereka memandang, mereka melihat, mereka berfikir, mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Rabb, kami tidak mungkin kau menciptakan ini sia-sia tanpa ada tujuan. Pandangan mereka gunakan untuk merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Tidakkah mereka melihat bagaimana onta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at? Tidakkah mereka melihat bagaimana langit ditegakkan? Wa ilal jibalin kaifa nusibat, dan tidakkah mereka melihat bagaimana gunung dipancangkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat, tidakkah mereka lihat bagaimana bumi dihamparkan? Allah suruh kita untuk merenungkan dan melihat tentang ciptaan Allah agar kita tahu bahwasanya ada pencipta, pencipta yang Maha Esa, yang tidak boleh disekutukan, hanya Dia yang berhak untuk disembah, Allahu Azza wa Jalla. Oleh karena seorang Arab Badui berkata,
al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir, kotoran onta menunjukkan ada ontanya. Wal athar yadullu 'alal masir, dan tepak bekas jalan perjalanan kaki menunjukkan ada tadi orang yang berjalan. Was sama dzatul abraj wal ardu dzatul fijaj ala tadullu ala annahu wahidun ahad. Dan lihatlah bagaimana langit yang penuh dengan gugusan bintangnya dan bumi dengan jalan-jalannya tidak akan menunjukkan bahwasanya dialah Allah yang Maha Esa. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan mata kita untuk merenungkan tentang keagungan Allah, merenungkan dosa-dosa kita dengan kita menangis dengan kedua mata kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani lam tamassahuman nar." Dua mata yang tidak akan dikenai oleh api neraka Jahannam. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun batat, dan satunya lagi mata yang berjaga fi sabilillah, berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua mata yang tidak akan dikenai api neraka, di antaranya mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang berusaha menggunakan matanya untuk bertakwa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat mata ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu laka, barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin khati'ah, astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ali ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguhnya di antara bentuk tidak bersyukur kepada Allah adalah menggunakan mata ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memandang aurat wanita yang terbuka yang tidak halal bagi kita. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk berbuat itu semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada lelaki mukmin untuk menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Dan katakanlah kepada para wanita untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Jarir bin Abdullah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nadhar al-fujaah atau nadhar al-faj'ah, tentang pandangan yang tiba-tiba. Maka Rasulullah SAW berkata, "Isrif basarak," palingkan wajahmu, jangan teruskan melihat yang haram. Nabi pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ya Ali, la tutbi'un nadhrah, fa inna lakal ula wa laysat laka thaniyah." Wahai Ali bin Abi Thalib, jangan kau ikutkan pandangan dengan pandangan berikutnya. Kalau kau tidak sengaja melihat yang haram, jangan teruskan. Sungguhnya bagimu pandangan pertama, yaitu tidak jadi masalah, tidak dosa bagimu, dan bukan bagimu pandangan kedua. Pandangan kedua adalah hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui tentang pengkhianatan lirikan mata, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, seorang duduk di suatu majelis suatu kaum, kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang cantik yang lewat, maka dia pun mencuri pandangan. Dia melihat, ketika mereka melihatnya dia pura-pura tundukkan pandangan. Kalau mereka lalai, dia lihat lagi wanita tersebut yang tidak halal untuk dia lihat. Ketahuilah, ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan. Oleh karenanya seorang jangan mengumbar pandangannya, sampai Nabi SAW mengingatkan, hati-hati duduk-duduk di pinggir jalan. Ya. Iyyakum wal julusa fit turuqat, kata Nabi SAW, waspada duduk di pinggir jalan. Fa in abaitum ilal majalis, tapi kalau kalian memang harus duduk di pinggir jalan, ada keperluan, mau jualan, mau apa, fa'atu tariqa haqqaha, maka tunaikanlah hak jalan. Apa itu hak jalan? Hak jalan kata Nabi SAW, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Wa kaful adha, jangan mengganggu orang lain. Ya.
dan seterusnya. Di antara hak jalan adalah ghaddul basar, tundukkan pandangan. Ikhwani, lihatlah bagaimana kondisi kita atau sebagian kita di zaman sekarang ini yang menghabiskan waktunya bermenit-menit, berjam-jam, setiap hari rutin untuk melihat hal-hal yang haram, menonton, melihat aurat wanita yang terbuka, bahkan lebih daripada itu melihat hal-hal yang video-video yang diharamkan oleh syariat. Berjam-jam dia habiskan, yang semua itu adalah cicilan deposit maksiat baginya. Nanti dia akan dikagetkan pada hari kiamat ketika dia melihat catatan amalnya penuh dengan tontonan-tontonan yang haram. Dia cicil sejak muda. Sampai dia tua dia tidak terlepas dari perbuatan tersebut. Kenapa? Panah iblis telah masuk ke dalam dadanya. Panah iblis telah masuk ke dalam dadanya. Sulit untuk dia cabut dari dadanya. Dia sudah ketagihan. Orang seperti ini ibadahnya sulit untuk khusyuk. Allah cabut kelezatan dari dirinya. Dia tidak memandang istrinya dengan lezat lagi. Terlalu banyak hayalan dalam benaknya. Racun, kotoran maksiat sudah masuk dalam dadanya. Tapi jika dia kemudian menundukkan pandangannya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Kata Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Anda tundukkan pandangan Anda. Meskipun yang Anda pandang adalah suatu kelezatan, tundukkan. Allah akan gantikan dengan cahaya dalam hati Anda. Oleh karenanya para ulama menyebutkan, di antara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, setelah Allah menyebutkan tentang ayat untuk menundukkan pandangan, Allah menyebutkan Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Siapa yang menundukkan pandangannya, Allah akan berikan cahaya dalam dadanya. Allah berfirman, "Dzalika azka lahum." Sungguhnya kalau mereka menundukkan pandangan itu lebih suci baginya, bagi mereka. Lebih suci bagi dadanya, lebih suci bagi amalannya. Dia melihat istrinya lebih cantik. Dia bisa lebih menikmati istrinya. Allah berikan kelezatan di dunia sebelum di akhirat. Dan dia bisa dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukfulu li sittan, akful lakumul jannah." Beri jaminan kepadaku 6 perkara, aku akan jamin kalian untuk masuk surga. Apa 6 perkara tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usduqu idza haddatstum." Pertama, jujurlah kalian kalau kalian berbicara. Wa aufu idza wa'atum. Tunaikan janji jika kalian berjanji. Wa addu idza tumintum. Tunaikan amanah jika kalian dapat amanah. Wahfadhu furujakum. Jagalah kemaluan kalian. Wa ghuddu absarakum. Dan tundukkanlah pandangan kalian. Wa kuffu aydiyakum. Dan jangan menzalimi orang lain. Karenanya ingat, ma'asyiral muslimin, pandangan kita adalah nikmat. Nikmat yang bisa kita gunakan untuk semakin bertakwa kepada Allah, dan bisa jadi merupakan malapetaka yang bisa menjadikan kita semakin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di antara pandangan yang tidak disukai oleh Allah adalah memandang kenikmatan-kenikmatan dunia berlebihan sehingga akhirnya semakin cinta kepada dunia, lupa dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Janganlah kau panjangkan pandanganmu untuk melihat kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan kepada sebagian golongan mereka. Zahratul hayatid dunya, yang keindahan dunia tersebut, linaftinahum fihi, yang nikmat tersebut kami gunakan untuk memfitnah mereka. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Sungguhnya rizki Rabbmu di akhirat kelak lebih baik dan lebih kekal. Maka seorang menikmati, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dia, qanaah. Jangan terlalu melihat rumah yang lebih mewah, melihat mobil yang lebih mewah, melihat kemewahan sehingga dia lupa dengan nikmat yang dia dapatkan, sehingga dia tidak pernah puas. Dia tidak pernah puas. Sehingga dia lupa dengan akhirat. Pikirannya selalu dunia, dunia dan dunia. Ini pandangan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyatakan jika seorang melihat sesuatu yang membuat dia lupa tentang akhirat, maka dia mengatakan labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم عافنا في أجسادنا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من دعاء لا يستجاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.